Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Johari dengan NIM D10.125.1003. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan fungsi dari kode GUI yang sudah saya buat ini. Pertama ada import tkinter astk. Ini bisa disingkat TK. Jadi ini memiliki fungsi untuk mengimport library yang udah diinstal tkinter untuk membuat GUI. Terus from tkinter import a message box. Import message box ini memiliki fungsi untuk mengimpor modul message box yang nantinya berfungsi untuk menampilkan pesan error atau pesan informasi. Contohnya seperti ini, message box itu contohnya seperti ini. Oke, ini adalah sebuah message box error. Lanjut, di sini ada sebuah function. Function ini berfungsi untuk menghitung diskon. Oke, harga sebenarnya input harga, variable input harga .get. Ini nih fungsinya untuk apa? Pada baris ini dia tuh bakal nge-input sebuah nilai yang dapat kita ketik dan inputnya ini bakal masuk ke variabel harga. Begitu juga dengan yang di bawahnya ada fungsi if not. Jika tidak si harga titik is digit. Is digit ini buat apa? Is digit ini nih fungsinya sebagai memastikan kalau si harga ini nih benar-benar angka atau nih si variabel harganya kosong gitu. Dia di bawahnya nih akan memunculkan message box error dengan keterangan harga barang harus berupa angka. Contohnya misalnya nih si harga barang kita isiin huruf. Nah, dia bakal memunculkan message box error dengan keterangan harga barang harus berupa angka. Selanjutnya, di bawahnya juga memiliki fungsi yang sama ya sebenarnya. Kurang lebih juga, if not juga, jika si name ini untuk yang name, ini is digit juga sama untuk memastikan si name ini benar-benar digit, atau si name ini tidak sampai 10 digit, dia bakal memunculkan message box error dengan keterangan NIM harus berupa angka 10 digit. Misalnya kita isikan dulu harga barangnya 10.000, NIM-nya misalnya kita asal dulu. Nah, dia bakal memunculkan message box error dengan keterangan NIM harus berupa angka 10 digit. Di bawahnya memiliki ada sebuah variabel yang udah berisi sebenarnya. Jadi yang fungsi dari ini buat apa? Integer ini agar si harga ini dikonversi ke integer atau berupa angka. Terus di bawahnya digit terakhir, fungsi variabel digit terakhir. Ini ada integer juga berupa memastikan berupa angka, mengubah data ke angka ya. NIM min 1 nih apa gitu maksudnya. Misalnya nih kita ketik dulu NIM kita nih 10.2125.1003. Nah, fungsi min 1 ini apa? Kalau misalnya ujung dari NIM kita 3, dia bakal ngambil si ujungnya aja. Misalnya ujungnya
3 atau 4 dan berbagai macam, dia bakal ngambil dari sekian NIM ini dia bakal ngambil ujungnya aja gitu. Lalu di bawahnya uh, ada fungsi if. Si digit terakhir tadi kalau misalnya dibagi dua dan bisa habis dibagi dua, maka diskon diskon persennya akan langsung konfirmasi diskonnya itu 10% gitu. Dengan keterangan digit terakhir genap, maka diskonnya bakal 10%. Else, jika tidak memenuhi syarat ini, misal diskon persennya bakal si digit terakhir dari NIM ini. Contohnya apa? NIM saya ini kan ganjil ya. Jadi ngambil NIM yang ujung 3 ganjil, maka diskon persennya akan mengambil dari digit terakhir ini, misalnya 3 atau 5. Maka diskonnya itu bakal 3%, atau NIM terakhirnya 5 bakal 5%. Dan keterangan bakal muncul keterangan digit terakhir ganjil diskon diskon persen ini dari si NIM terakhir tadi. Oke, selanjutnya ada variabel potongan. Nah, variabel ini nantinya bakal hasil akhir, yaitu dari harga tadi, variabel harga yang udah ada isinya itu dikalikan dengan diskon persen dibagikan 100. Setelah itu harga di bawahnya ada variabel harga harga setelah. Ini maksudnya saya ingin isikan si variabel harga setelah ini ada harga akhir gitu. Si harga barang udah dikurangi dengan potongan atau diskonnya ini. Jadi variabel harga setelah ini berisi harga dikurangi potongan. Nah, terus di bawahnya nanti setelah itu hasilnya bakal ditampilkan ke label hasil menggunakan config codingan ini. Nah, di bawahnya ada fungsi ulang. Ini sebenarnya hanya tambahan aja. Eh, Fungsi ulang ini untuk tombol ulang di GUI ini ya. Ah, Misalnya eh, kita tekan ulang, dia bakal ngedelete semua input dari input harga, input NIM, dan juga hasil tulisan yang di bawah ini dia bakal ngedelete semuanya dan bakal diulangin dan bisa digunakan lagi si GUI ini. Selanjutnya ada fungsi def. Fungsi def keluar. Ini maksudnya apa? Window destroy. Windows destroy ini bukan bukan destroy, bukan menghancurkan ya, tapi lebih ke fungsi destroy ini bakal nge-close si GUI ini. Contohnya ini kan fungsi def keluar untuk tombol keluar ini kan. Kalau kita tekan si GUI-nya ini bakal nutup window, nge-close window-nya. Nah, selanjutnya di bawahnya ini ada codingan untuk ngebentuk si GUI-nya ini. Yang pertama Windows sama dengan tk. Ini fungsinya buat apa? Untuk memunculkan jendela baru atau si GUI-nya ini dengan window title. Window title tuh sesuai namanya, title tuh judul kan. Jadi si GUI yang udah muncul ini nanti eh, bisa kita beri nama gitu. Kita beri judul sesuai kemauan kita. Misalnya di sini program diskon berdasarkan NIM. Nah, eh, GUI yang muncul juga, window yang muncul akan berjudul program diskon berdasarkan NIM. Window geometry. Geometry ini berfungsi sebagai untuk mengatur jendela.
Misalnya di sini 350 dikali 380 pixel. Terus di bawahnya ada fungsi resizable. Nah, fungsi window resizable ini apa gitu? Ini kan false ya. Berarti si jendela atau si window dari GUI ini eh, ukurannya nggak bisa diubah ya, atau ukurannya udah tetap gitu. Selanjutnya di bawahnya ada variabel label harga. Untuk program ini tuh buat membuat komponen input untuk harga barang gitu. Label yang digunakan ini untuk menampilkan tulisan gitu. Misalnya tulisan harga barang. Nah, ini contohnya nih. Harga barang akan muncul. Pack untuk menampilkan komponen ke layar. Dan yang padi itu untuk memberi jarak atas bawah ya maksudnya ya. Misalnya di sini atasnya ini 20 gitu. Jarak bawahnya 5 gitu. Setelah itu dibuat entry. Entry ini ya udah eh, maksudnya yaitu kotak tempat untuk mengetik si harga barang ini. Nih, ini kan kita bisa ngetik ini. Nah, ini fungsi dari entry itu tadi. Nah, terus di bawahnya juga kurang lebih sama, tapi ini untuk name. Terus di bawahnya ada tombol hitung. Ini ada program button. Button itu sesuai namanya ya, tombol ya. Berarti bisa ditekan ini. Ini tombol button ini untuk apa? Untuk hitung diskon. Nah, hitung diskon. Dia bakal memunculkan nanti hasilnya ya, hasil semua diskonnya. Dengan komen hitung diskon, artinya ketika tombol ditekan, program akan menjalankan fungsi si hitung diskon yang tadi yang di atas tadi. Oke, lanjut. Label hasil. Ada fungsi label hasil. Label ini awalnya kosong, namun nanti setelah menampilkan hasil perhitungan diskon, setelah tombolnya ditekan ya. Terus untuk di bawahnya ada frame tombol. Frame ini maksudnya sebagai wadah tombol biar dapat ditata gitu, biar rapi, sejajar gitu. Terus selanjutnya tombol ulang tadi ya untuk ngulangin, untuk ngeriset si GUI inilah. Terus di bawahnya ada tombol keluar ya seperti tadi ya fungsinya untuk eh, keluar dari GUI ini ya, bakal nge-close si GUI ini. Terus di bawahnya ada input harga focus.set. Focus set maksudnya. Perintah ini tuh bakal membuat kursor langsung berada di kotak input harga saat program tuh dibuka pertama gitu. Terus di bawahnya ada main loop. Main loop ini fungsinya buat apa gitu. Jadi pas GUI-nya ngebuka gitu, program terus kebuka terus gitu, bakal berjalan terus dan merespon interaksi dari pengguna ini secara normal gitu. Mungkin gitu aja ya penjelasan dari codingan saya. Saya harap penjelasan dari saya ini dapat jelas. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.